Kemudian tadi ada beberapa yang spesifik, saya kira saya harus klarifikasi juga Pak Nur Hadi. Anggota Komisi 8 DPR RI dari Partai Nasdem, Nur Hadi, menegaskan ada dua akar permasalahan terkait carut-marut proses penyaluran bansos. Yang pertama, validasi dan verifikasi data, dan yang kedua adalah mata rantai birokrasi yang terlalu panjang. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja gabungan Komisi 8 DPR RI dengan beberapa kementerian pada Rabu kemarin. Di antaranya Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Menteri Keuangan. Nur Hadi mengharapkan pemerintah menghargai keberadaan pemerintah desa dalam proses pendataan, karena kepala desa sering bermasalah dengan warganya ketika pemberian bansos tidak tepat sasaran. Terkait mata rantai birokrasi, Nur Hadi juga menilai terlalu panjang, dan anggota DPR RI dari Dapil 6 Jawa Timur tersebut mengusulkan Permensos nomor 11 tahun 2019 yang sudah diperbarui menjadi Permensos nomor 11 tahun 2019 agar direvisi lagi. Dari hasil analisa saya, pimpinan, ada dua akar permasalahan terkait carut-marut. Terkait pendataan awal, Pak Menteri mohon diketahui, ini contoh di dapil kami Pak Menteri, tidak semua TKSK atau petugas pendamping PKH BPNT ini berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. Ini contoh saja di sebuah desa di Blitar, kebetulan ini desa kelahiran saya Pak Menteri, Desa Mangunan, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Pak Nur Hadi, sebenarnya desa kami, Desa Mangunan ini sebelum adanya Bansos dan BLT sangat kompak bergotong royong. Tapi setelah adanya program Bansos ini, akhir-akhir ini sesama warga terjadi kecemburuan sosial. Antara yang dapat dan tidak dapat, akhirnya ogah-ogahan gotong royong. Warga saling padu gara-gara Bansos. Kalau saya menamakan ini BLT bukan bantuan langsung tunai Pak Nur Hadi, tapi BLT bantuan langsung tukaran. Alias tukaran itu adu mulut Pak. Tolong pemerintah pusat dalam hal ini, Kemensos, saya harap lebih menghargai keberadaan dari pemerintah desa. Saya dapat banyak sekali keluhan dari para kades ini Pak Menteri, seperti diadu atau dibenturkan dengan warga desanya sendiri ketika bantuan atau bansos dari pusat ini tidak tepat sasaran. Kemudian yang kedua, akar permasalahannya adalah mata rantai birokrasi yang terlalu panjang Pak Menteri. Nah, ini saya berharap Pak Menteri, mata rantai birokrasi ini bisa dipangkas, dipersingkat, dibuat simpel Pak Menteri, tetapi tetap harus transparan dan diawasi. Nur Hadi juga mempertanyakan update terkait dana bansos yang mengendap di Himbara yang pertanggal 29 Mei 2020 kemarin bisa dikembalikan 300 miliar dari total 1,7 triliun. Menanggapi proses data yang dianggap terlalu lama, Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan kalau memang teman-teman Komisi 8 menginginkan update data lebih cepat, maka harus diubah undang-undangnya. Kemudian tadi ada beberapa yang spesifik, saya kira saya harus klarifikasi juga Pak Nur Hadi mengenai temuan BPK pada raker yang kemarin. Sebenarnya saya sudah jawab ya, jadi saya jawab kembali nggak apa-apa. Yang sudah diselesaikan adalah ini tahun 2019 ya, untuk PKH itu sudah 100% sudah kita selesaikan, artinya sudah proses pengembalian dari Bank Himbara kepada kas negara. Kemudian BPNT dari yang 1,7 triliun yang temuan BPK 2019 itu tinggal 229 miliar yang dalam proses administrasi pengembalian uangnya ke kas negara. Terkait dana bansos yang mengendap di Himbara, Menteri Sosial juga menjelaskan tinggal 229 miliar yang sedang dalam proses administrasi pengembalian uang pada kas negara.